Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNAD Bengkang Cibarusah Asri, yang saya hormati, rahimakumullah wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia Nabi Ta'ala, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut
Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam. Allah lah yang berhak menciptakan agama dan menurunkan agama untuk kehidupan umat manusia yang hidup di alam dunia, agar umat manusia yang hidup di alam dunia hidupnya terarah dengan bimbingan dan aturan agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabinya. Maka agama Islam ini merupakan agama Allah yang disebut agama samawi. Kan secara global agama terbagi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Yang dimaksud agama samawi artinya agama langit. Maksudnya adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui para rasulnya, melalui para nabinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para rasulnya, kepada para nabinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan yang dimaksud agama ardi adalah artinya agama bumi. Maksudnya agama ciptaan manusia yang hidup di atas permukaan bumi. Agama yang hak, dinul hak, adalah agama yang diturunkan oleh Allah, bukan agama buatan manusia. Perbedaan antara agama yang diturunkan oleh Allah melalui para rasul dan para nabinya dengan agama yang dibuat oleh manusia, di antara beberapa perbedaannya adalah kalau agama Allah itu ada kitab sucinya yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya atau kepada para nabinya. Seperti kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Yang kedua, agama Allah itu diturunkan oleh Allah melalui para nabi. Jadi ada nabi yang diutus oleh Allah, ada rasul yang diutus oleh Allah. Sedangkan agama bumi, agama ciptaan manusia, buatan manusia, itu nggak ada nabinya. Nggak ada nabi yang diutus oleh Allah. Karena agamanya saja buatan manusia. Jadi yang menciptakan agamanya manusia, bukan Tuhan. Nggak ada nabinya. Nah, agama Islam ini adalah dinul haq, agama yang hak. Diturunkan oleh Allah agama Islam ini untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi ada umat manusia yang menolak agama Islam. Mereka yang menolak agama Islam itu disebut orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir tempat kembalinya kata Allah di neraka untuk selamanya. Mereka dibakar di neraka untuk selamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka, hidup enggak, mati enggak. Tapi terasa sakit, terasa panas api neraka. Sengaja supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah dahsyatnya, panasnya api neraka mereka rasakan. Karena mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, menentang kepada Allah. Para jamaah, maka dengan demikian dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 13
inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah, bukan kata saya. Silahkan lihat surah Ali Imran ayat 19. Pasti berbunyi inna dina indallahil Islam. Kemudian kita lihat masih dalam surah Ali Imran, surah 3 Ali Imran juz 3, tapi ayatnya ayat 85. Allah menegaskan pula, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini ada di surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 85. Kata Allah, waman, dan barang siapa atau siapa saja ya bertagi, yang mencari atau yang menganut ghairul Islam, selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam, barang siapa yang mencari atau yang menganut selain agama, selain Islam, dinan dalam agamanya. Maksudnya kata Allah, barang siapa yang menganut agama selain agama Islam. Ini kata Allah. Palayuk bala, kata Allah, palayuk bala, maka sekali-kali selamanya tidak akan diterima. Palayuk bala, agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Minhu, darinya. Jadi Allah tidak akan menerima agamanya nanti di hari kiamat, di alam akhirat. Wahwa, dan orang tersebut kata Allah, minal khasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, orang-orang yang nantinya oleh Allah di akhirat akan dijadikan BBN, bukan BBM, BBN, bahan bakar, BBAN, bahan bakar api neraka. Ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan, menjelaskan tentang bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang munafik, oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Itu ayat Qurannya banyak, banyak ayat Qurannya, hadisnya juga banyak. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan yang menyatakan akan hal ini adalah Allah sendiri, sang pencipta seluruh alam jagat raya, sang pencipta seluruh makhluk, yang telah menghidupkan kita dengan memberi nyawa kepada kita. Kita bisa hidup karena oleh Allah dikasih nyawa di dalam diri kita. Kita bisa melihat karena oleh Allah kita dikasih mata. Ini mata bukan buatan kita, mata ini buatan Allah. Kita mah tinggal pakai doang. Kita bisa berjalan karena oleh Allah kita dikasih kaki. Begitu kita lahir udah ada kakinya. Ini kaki ciptaan Allah, bukan buatan kita. Kita bisa berpikir, bisa menciptakan ini dan itu, karena kita oleh Allah dikasih akal, dikasih otak. Akal ini ciptaan Allah, otak ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Tanpa kita meminta kaki, Allah sudah kasih kita kaki. Tanpa kita meminta mata, Allah sudah kasih kita mata. Tinggal kita bersyukur saja kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sekali-kali menentang kepada Allah. Jangan sekali-kali berbuat durhaka kepada Allah. Orang yang menentang kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Mana dalilnya? Silahkan lihat Al-Quran surat 4
An-Nisa juz 4 ayat 14. Itu ayat yang mengancam kepada orang-orang yang durhaka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar selamanya. Mari kita baca ayatnya. Surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Kata Allah, "Wa may yaqsillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Ini kata Allah. Kata Allah, "Wa may yaqsillaha wa rasulahu." Barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah ditentang, Rasulnya ditentang. Barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan ia melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia melampaui batas dari ketetapan-ketetapan Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dilanggar, dilabrak. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Yudkhilhu naron. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam kobaran api neraka. Makan tuh api neraka, rasakan tuh api neraka. Api dunia aja panas, kita nggak kuat dibakar pakai api dunia, apalagi api neraka. Jauh lebih panas daripada api dunia. Walaupun kita sakti, mandraguna, punya ilmu rawa rontek, coba masuk api neraka, nggak ada apa-apanya. Menurut keterangan, panasnya api neraka itu panasnya lebih panas daripada panasnya api dunia, dengan perbandingan 70 kali lipat ganda panasnya api dunia. Jadi kalau api dunia panas, tapi kalau api neraka 70 kali lipat ganda panasnya. Panas 70 kali panasnya api dunia. Bahkan menurut keterangan dalam kitab Taqul Ghafirin, jangankan api nerakanya, pakaian-pakaian untuk ahli neraka, seandainya diperlihatkan ke dunia, itu matahari terbakar, itu baru pakaiannya aja. Pakaian juga panas. Seandainya batu yang paling terkecil diambil oleh malaikat dari neraka, kemudian dilemparkan oleh malaikat ke alam dunia, seketika alam dunia hancur semuanya, itu baru pakaian. Lalu bagaimana dengan badan kita yang dilempar ke neraka? Badan yang lembek ini kena silet aja berdarah. Wa'lamu anna Allah sadidul iqab. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu azabnya sangat keras, sangat hebat, sangat dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Allah, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, dibakar. Itu ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Silakan saja Allah ditentang, silakan saja Rasulullah ditentang, tapi ingat kata Allah, nanti gua bakar di neraka lo, tahu rasa baru. Itu bahasa saya. Khalidan biha, mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka dibakar di neraka langgeng.
oksigen langgeng selama-lamanya, dibakar terus. Masya Allah, nggak kuat kita. Kita kalau dibakar pakai api neraka, mati kita, hancur badan kita. Setelah mati gak kerasa panasnya api neraka. Tapi di sana kita dibakar gak mati-mati, kerasa terus panasnya. Karena kematian hanya terjadi di dunia sekarang. Di akhirat gak ada kematian, kehidupan selamanya. Kalau di surga yang surga terus seneng, kalau di neraka terus tersiksa. Itulah kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Dunia mah kehidupan sementara, persinggahan sementara. Cepat atau lambat kita pasti akan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, satu saat pasti kematian akan datang kepada kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Baik atau buruk, itu semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walahu ajabu muhin, kata Allah. Walahu, dan baginya, maksudnya bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ajabun, ajab, siksa muhin yang sangat menghinakan, siksa yang pedih sekali, siksa yang sangat menyakitkan, nggak enak pokoknya. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bagi orang-orang yang berani menentang Allah dan Rasulnya. Silahkan, kata malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayyit. Kata malaikat Jibril, silahkan kamu hidup semaumu. Mau taat kepada Allah, mau durhaka kepada Allah, silahkan. Tapi lihat nanti ada balasan dari Allah. Sekarang kita dibiarin dulu oleh Allah, tapi nanti pada waktu yang telah ditetapkan, tiba saatnya kita siap menerima balasan dari Allah. Kalau baik kita dibalas baik dengan pahala di surga, kalau buruk dibalas siksa di neraka. Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Surga itu ada, neraka itu ada. Buktinya ada surga, ada kita. Kita ini siapa? Manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam pertama diciptakan di mana? Di surga. Itu bukti surga ada. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga. Manusia pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Adam, di surga. Kemudian gara-gara Nabi Adam melanggar larangan Allah, memetik buah ubi, akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari surga. Kita ini anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi yakin surga itu ada, neraka itu ada. Al-jannatu haqqa, wan naru haqq, wa sa'atu haqq. Surga itu hak, neraka itu hak, hari kiamat itu hak, pasti akan tiba. La ta'khir illa baghtah. Tidaklah hari kiamat akan datang kepadamu, melainkan hari kiamat akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Tahu-tahu dunia gempa besar-besaran. Kita nggak tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya akan mati. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia, hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bertakwa kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran masih surat 3 Ali Imran, juz yang keempat, ayat 103, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Allah memerintahkan sholat kepada kita. Sholat yang kita kerjakan bukan untuk Allah, untuk keselamatan kita.
dan menyesal nanti akhirat. Karena ada konsekuensinya, ada balasannya. Allah nyuruh kita ibadah bukan untuk Allah, bukan untuk menyenangkan Allah. Allah maha kaya, nggak butuh kita. Cuma itu untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Maka sebaiknya kita menggunakan akal sehat kita, bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini siapa? Kita ini diciptakan oleh siapa? Kita ini berasal dari apa? Coba bertanya pada diri sendiri kita, terus jawab oleh hati kita. Jujur saja, kita ini bukan siapa-siapa. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berbentuk sperma. Itulah kita dari air sperma. Air sperma itu adalah saripati dari tanah, dari makanan-makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu dari pepohonan, buah-buahan yang tumbuh di atas tanah. Kita ini asalnya nggak ada di alam dunia, nanti kembali nggak ada, akan kembali kepada Allah. Kita sementara, nggak ada manusia yang hidup selamanya di alam dunia. Fir'aun yang begitu hebat, raja yang berkuasa, udah mati. Itu hebat Fir'aun itu, penguasa. Hitler, Napoleon Bonaparte, penguasa yang hebat, udah pada mati, udah tinggal kita nanti nyusul. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Jadi bukan takwa-takwaan, tapi takwa sungguhan. Bukan takwa yang artinya takut bini tua, bukan. Takut bini tua kan sikatnya takwa. Iya kan, Mas Rodin takwa banget nih. Iya, aku takwa nih. Takut bini tua maksudnya mau nikah lagi nggak berani, takut bini tua. Takwa berarti bukan takwa itu. Yang dimaksud takwa oleh agama adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Itulah pengertian takwa menurut para ulama. Kemudian kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Makanya di ayat 19 Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Di ayat 19 Allah sudah menyatakan demikian. Maka di ayat 102-nya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena di ayat 85-nya Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Itu jelas itu ayat itu. Tinggal kita mengamalkannya aja, merealisasikannya, mengaplikasikannya, memanifestasikannya, mengimplementasikannya, menerjemahkannya. Ajaran Islam diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah selamat dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keislaman kita. Jangan sampai iman kita rusak, Islam kita rusak akibat perbuatan kita meninggalkan ibadah kepada Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Akibat kita berbuat durhaka kepada Allah, oleh karena sering berbuat durhaka kepada Allah, pada akhirnya imannya rusak, Islamnya rusak. Pada akhirnya imannya lepas dari dirinya, Islamnya lepas dari dirinya. Pada akhirnya di saat dia meninggal dunia sudah tidak membawa iman Islam lagi. Nauzubillah min dzalik.
berarti matinya mati kafir. Banyak perbuatan-perbuatan dosa, banyak perbuatan-perbuatan durhaka yang apabila dikerjakan itu dapat menyebabkan iman kita rusak, iman kita lenyap, iman kita melayang. Seperti zina, itu bisa menghilangkan iman, itu bisa merusak iman. Seperti berbuat zalim, membunuh, itu bisa merusak keimanan kita. Makanya kita disuruh bertakwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larang Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran 4 ayat 102. Saking sayangnya Allah kepada kita orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman selamat dunia akhirat, selamat di akhirat dari api neraka, Allah selalu memanggil orang-orang beriman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Terus orang beriman dipanggil oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita supaya kita selamat dari api neraka, karena Allah sudah mengancam orang-orang durhaka dengan neraka. Jangan sampai orang-orang beriman dibakar di neraka bersama orang-orang kafir, karena imannya rusak, imannya melayang, imannya lenyap karena berbuat durhaka kepada Allah. Kalau Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi kita dilarang mati, boleh mati asal Islam. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Dengan cara apa kita menjaga iman Islam kita supaya terbawa mati? Dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yakin dengan cara bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan dari Allah, yakin keimanan kita akan terjaga, keislaman kita akan terjaga. Manakala ajal datang merenggut nyawa kita, di saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir kali, yakin kita akan meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam dan ihsan dan amal soleh kalau kita bertakwa kepada Allah. Dalam ilmu usul fikih ada sebuah kaidah mengatakan an-nahyu bisai'in amrun aw niddihi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah dan lawanannya. Kalau dalam ayat tersebut Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam, itu artinya Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Itu maksudnya. Tidak ada cara yang paling efektif dan efisien untuk menjaga keimanan kita dan keislaman kita kecuali kata Allah dengan cara bertakwa kepada Allah. Itu paling efektif. Dijamin keimanan kita, keislaman kita akan terjaga sampai terbawa mati kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertakwa dijamin bahagia dunia akhirat. Karena takwa adalah pangkal kunci segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hidayat Ajkiyah ila Thariqil Auliya yang dikarang kitab ini oleh seorang ulama besar yang selama hidupnya ngajar di Masjidil Haram tanah suci Mekah. Beliau mengatakan taqwal ilah madarul sa'adah wattiba'u ahwa rasul sari habailah. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan memperturutkan hawa nafsu itu adalah pangkal segala keburukan. Demikian oleh karena sudah masuk waktu isya,